Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du, kita awali subuh yang penuh keberkahan ini dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita, Allah berikan ilmu yang barokah untuk kita, dan Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita. Semoga hari ini hari yang dimudahkan segala urusannya oleh Allah untuk kita. Allah jadikan setiap kesulitan yang sedang kita hadapi dirubah oleh Allah menjadi kemudahan-kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasanya nggak ada? Alhamdulillah, luar biasa. Nggak ada yes-yes-nya, nggak ada? Ada yes-yes. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Di antara nikmat yang paling besar kata Nabi diberikan kepada hamba-Nya adalah nikmat afiat atau nikmat sehat dan afiat. Kalau dikatakan sehat, lebih kepada sehat pada fisik. Dan sehat fisik ini juga adalah kenikmatan yang sangat besar. Karena apalah artinya kita diberikan segala kemewahan, diberikan kenikmatan dalam bentuk materi, ada segala makanan di depan kita, segala jenis makanan enak di depan kita, namun dicabut salah satu nikmat sehat kita, dikasih sakit kepala saja. Gak usah lama-lama, 5 menit dikasih sakit kepala yang sangat sakit, nyeri kayak mau pecah. Maka semua makanan yang ada di depan kita gak ada seleranya sama sekali. Hanya baru diambil satu nikmat sehat sedikit saja, gak lama-lama, hanya 5-10 menit, maka semua kenikmatan tersebut tidak ada artinya. Kasur empuk yang kita pakai yang harganya sangat mahal itu menjadi sangat tidak berarti kalau dokter bilang jangan tidur di atas kasur yang empuk, ya harus di tempat yang keras. Maka mau beli berapapun kasur tersebut, kita bisa pakai kasur di level berapapun tidak akan ada artinya. Maka nikmat sehat fisik itu menjadi nikmat yang sangat besar. Lalu apalah artinya kalau Bapak Ibu misalnya Bu, ada orang kaya menjanjikan, ada miliarder mau ngasih uang kepada Ibu 10 miliar, mau tidak? Enggak, ditawarin duit 10 miliar, mau tidak? Mau, tapi besoknya stroke, mau tidak? Nggak ada yang mau, kenapa? Karena tidak ada artinya nikmat tersebut, ya. Atau apalagi besoknya mati langsung, tidak berarti, ya, tidak ada artinya. Jangankan 10 miliar, 100 miliar pun mau tidak diganti dengan stroke, ya. Atau apalagi kematian, tidak ada yang mau. Tetapi kenapa setiap hari kita tidak bangun dengan rasa bahagia bahwa kita diberikan kesehatan oleh Allah? Kita dalam keadaan bangun tidur dalam keadaan sehat walafiat jauh lebih berharga daripada 10 miliar bahkan 100 miliar yang ditawarkan kepada kita. Karena apalah artinya semua yang diberikan kalau kita tidak bisa merasakan nikmat itu semua. Nah, ini sebetulnya nikmat sehat. Lebih jauhnya yang lebih besar adalah nikmat afiat. Kalau digabungkan antara sehat dan afiat, maka afiat lebih bersifat untuk nikmat-nikmat batin. Nikmat sehat untuk nikmat zahir,
zahir, kalau afiat untuk nikmat batin. Nikmat bisa bersyukur, nikmat bisa bersabar, nikmat tawadhu, nikmat ridha, nikmat bisa husnudzon, dan semua nikmat-nikmat yang sifatnya batin. Nikmat hati yang ikhlas, nikmat hati yang bisa terus bergerak untuk beramal saleh, tergerak untuk bisa beribadah. Yang menggerakkan kita ke tempat ini, bisa sholat berjamaah di Masjid Al-Barokah, bukan semata-mata karena fisik kita sedang sehat. Karena banyak yang sehat yang merekol di atas kasur sampai sekarang. Karena bukan, masih banyak yang suara adzan nyampe ke rumahnya begitu keras tapi tidak terpanggil datang ke sini. Kenapa? Yang sakit bukan fisiknya, tapi yang sakit adalah bagian hatinya. Nah, afiat ini adalah sehat dalam masalah hati, sehat di batin kita. Maka inilah dua nikmat yang kita terus minta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan dicabut. Dan kaidahnya kata para ulama, kullu nikmatin atau idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu ni'amah wa dawi bi syukrillah fa syukrulillah tuzilu niqamah. Kalau engkau sedang berada dalam sebuah kenikmatan, kata Nabi, kata para ulama, maka jagalah dan rawatlah. Jangan sampai berbuat maksiat, jangan dipakai maksiat. Kenapa? Fa innal ma'asi tuzilu ni'amah, karena kemaksiatan akan menghilangkan kenikmatan. Wadawi bisyukrillah, dan jagalah terus, rawatlah terus kenikmatan itu dengan banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Fasyukrulillah tuzilu niqamah, karena bersyukur itu akan menjaga nikmat dan akan menolak berbagai macam bencana. Insyaallah hari ini hari yang terbaik kita untuk menambah syukur kita kepada Allah. Melihat apapun menjadi sebab bersyukur kita bertambah kepada Allah, dan kemudian dengan syukur ini Allah berikan keberkahan dalam setiap nikmat kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sekarang akan belajar lagi, tadabbur lagi Al-Quran, dan kita akan masuk surat Al-Zalzalah ya. Kalau saya lihat di Rombaka TV, jadi ini Al-Barokah punya channel ya. Channelnya namanya Rombaka TV. Udah pada buka belum? Belum kan ini? Udah sudah disebrek. Keren ya. Jadi kalau saya lupa, saya tinggal lihat di situ kemudian sampai apa? Al-Adiyah, atau sekarang berarti Al-Zalzalah. Kayaknya belum pada subscribe ya? Sudah subscribe belum? Belum. Nanti dicek Pak Haji, satu-satu yang keluar harus subscribe dulu ya. Baik, kita baca dulu surah Al-Zalzalah. Mangga Bapak Ibu yang ada Quran, yang ada handphone, ya, kita lihat Al-Quran, kita baca surah Al-Zalzalah. Ya, ini surat yang termasuk surat favorit sepertinya. Sudah di luar kepala semuanya. Baik, kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau menemukan tanda tanwin dan nun sukun menghadapi seluruh huruf hijaiyah kecuali a, ha, a, ha, la, kha, la, ra, maka kaidahnya tahan suara ya. Yang barusan kita baca, saya dengar di tanwin menghadapi iya, nah itu harus lebih ditahan suaranya, jangan
besar. Jangan dibaca wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu tidak ditahan. Saya tahan dulu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Nah, tahan dulu. Jangan tergesa-gesa. 3 ketukan syarran yarah. Jangan syarran yarah. Tahan dulu. Sekali lagi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Masih badai dia buru-buru ya. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bismillah, kita akan ambil pelajaran, ambil mutiara-mutiara dari surah Al-Zalzalah. Sungguh ini adalah surah yang sebagaimana nama surahnya, goncangan yang dahsyat. Harusnya saat kita baca, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq suka menangis ketika mendengarkan surah Al-Zalzalah ini dibaca. Jadi ini surat termasuk surat yang suka dibaca oleh Nabi di waktu subuh. Ini surat Al-Zalzalah termasuk surat yang sering dibaca oleh Nabi di sholat subuh. Surat yang ke berapa? 99. Bahkan dikatakan dalam satu hadis Nabi SAW membaca 2 kali ini surat. Dalam hadis dari sahabat Juhainah, dia mendengar annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi subhi idza zulzilatil ardu fi rak'atayn kiltayhima. Nabi menurut Juhainah dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi membaca ini surat di 2 rakaat salat subuh. Ia berkata atau rawi berkata, aku tidak tahu apakah Nabi itu memang sengaja mengulang surat ini di 2 rakaat tersebut salat subuh, ya, atau Nabi lupa, ya, atau Nabi lupa. Yang jelas dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Nabi membaca surah Al-Zalzalah di 2 rakaat salat subuh. Jadi minimal rakaat pertama atau rakaat kedua kita bisa amalkan membaca surat Al-Zalzalah. Nah, ini surat termasuk surat Makkiyah. Kenapa disebut Makkiyah? Kenapa disebut surah Makkiyah? Yang mana Makkiyah itu artinya apa? Yang turun sebelum hijrah. Patokannya bukan sekedar turun di Makkah. Makkiyah yang turun sebelum hijrah. Madaniyah yang turun setelah hijrah. Walaupun tidak di Madinah, walaupun di Makkah turunnya, tapi kalau turun setelah hijrah namanya Madaniyah. Sebelum hijrah namanya Makkiyah. Dan kita tahu surah-surah Makkiyah itu adalah surah-surah yang berisi tentang keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir. Karena memang ini fondasi kita itu beramal soleh. Fondasi paling kuat yang harus ditanamkan adalah al-iman billah wa bil yaumil akhir. Iman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Karena iman kepada Allah mengandung makna bahwa hidup kita ini punya makna dan maksud dari Sang Pencipta. Siapa dia? Allah. Lalu iman kepada hari akhir memberikan kepada kita satu keyakinan bahwa hidup kita tidak hanya sekarang, tapi nanti ada pembalasan. Coba bayangkan, 13 tahun di Mekah yang ditanamkan oleh Rasul adalah iman dulu. Dan yang paling banyak dibahas selama di Mekah itu adalah iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir maknanya iman bahwa nanti setelah kita mati ada kehidupan yang baru, kehidupan yang abadi. Setiap perbuatan kita ada balasannya. Orang-orang yang berbuat zalim di dunia dia selamat, di akhirat tidak akan pernah selamat. Walaupun sebiji zarah kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain, maka akan dia dapatkan balasannya. Bagaimana kalau kezaliman yang dia lakukan dalam jumlah yang sangat banyak? Sebaliknya orang-orang yang terzalimi, tersakiti, lalu di dunia dia tidak mendapatkan keadilan. Kenapa? Karena dia lemah, karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka jangan khawatir, karena nanti akan ada hari Yaumul Mahkamah, hari pengadilan, di mana setiap orang akan diberikan hak-haknya. Setiap orang yang dizalimi dia akan mendapatkan balasannya. Maka fondasi ini
adalah pondasi yang penting ditanamkan dalam hati kita. Pondasi iman kepada adanya hari akhir, iman akan adanya hari kebangkitan, iman akan adanya hari pembalasan. Ini menggerakkan orang untuk beramal, betul tidak? Kenapa kita sampai mau bersedekah? Kenapa kita mau bangun di malam hari? Kenapa kita tilawah berjuz sampai khatam? Karena kita yakin setiap hurufnya ada balasannya, setiap rupiahnya ada balasannya, setiap langkahnya dari rumah menuju masjid ada balasan. Bahkan jejak kita nyampe ke sini ada balasannya. Kalau tidak ada keyakinan itu, gak akan ada orang yang mau bersabar. Ketika dia diuji, dia gak bisa bersabar. Apa yang membuat dia bisa bersabar kalau bukan balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia pengen marah tapi gak jadi. Kenapa? Dia yakin la taghdab wa la jangan kau marah karena tidak berbalasan surga. Orang pengen maksiat ditahan. Kenapa? Yakin nanti semua dihalalkan di surga. Semua yang diharamkan di dunia nanti akan dihalalkan pada waktunya di surga. Sebentar saja, nunggu sampai 60 tahun, nunggu sampai 70 tahun, nunggu sampai 80 tahun, terus mati. Setelah itu ada kehidupan yang abadi, tak ada batasnya. Berapa tahun? Ratusan, ribuan, jutaan tahun. Kalau masih disebut itu pun sudah lama. Namun Allah menyebutnya khalidina fiha abada, selama-lamanya, abadi, tidak ada limitnya, tidak ada batasnya. Kita sebut 1000 tahun aja udah lama banget, apalagi 1 juta tahun, lama sekali. Apa artinya 60 tahun? Apa artinya 70 tahun? Bahkan sebutlah paling lama 100 tahun hari ini dibandingkan 1 juta tahun. Itu aja sudah tidak ada bandingannya. Maka keyakinan tentang itu, keyakinan akan adanya hidup sampai jutaan tahun, itu membuat kita mau bersabar. Sebentar lagi, jangan dulu sekarang, nanti di depan ada yang lebih nikmat. Kadang-kadang gitu Bapak Ibu, kita lapar, naik mobil, pada lapar, lihat makanan, mampir dulu dong di rumah makan di situ. Kenapa lapar? Si bapak mau apa di situ? Ayah enak. Ada sate, marang kilo enak. Oh, iya mana biasa, kurang mantap, kurang nikmat. Ditahan, sabarnya, sabar. Kalau ayah nak makan di situ mau nikmat. Ya, maka akhirnya apa? Semua bersabar. Mas sabar, berudah sabar, tenang. Tinggal 10 kilo lagi. Walaupun sudah blukuk ya perut dia kan sudah lapar, tapi ditahan, tahan. Kenapa? Yakin 10 kilo deh keluar pintu tol Cikampek, belok ke sebelah. Jika ada atas ayat tempat favorit ini ya, maka semua orang mau bersabar. Maka kita katakan kepada diri kita, ya nafsi, wahai nafsuku, isbiri mudah, sabar, bentar lagi nyampe, bentar lagi mati. Setelah mati hidup yang abadi. Semua yang hari ini kita inginkan dengan jalan yang haram, nanti di sana akan menjadi sesuatu yang halal, tidak ada batasan lagi. Fiha ma tashtahihil anfus wa ma taladdul ayun. Semua di sana apa yang diinginkan oleh nafsu kita dan apa yang membuat mata kita menjadi terbelalak karena saking inginnya, semua dihalalkan di surga. Siap bersabar? Insya Allah. Jadi apa yang membuat kita mau bersabar? Ada balasan, ada janji yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Pondasi ini yang dibangun hadirin. Nah, ayat-ayat seperti ini penting kita baca, kita bahas, kita tanamkan. Untuk apa? Targhib wa tarhib. Ada konsep pendidikan yang namanya targhib, ada konsep yang namanya tarhib. Targhib isinya adalah kabar gembira, motivasi. Kalau kau berbuat baik begini, ini balasannya. Kalau kau berjuang, ini balasannya. Kalau kau salurkan di sini, ini balasannya. Kalau kau bersedekah, kau berinfak, ini balasannya. Ini targhib namanya. Ada satu lagi namanya apa? Tarhib. Bedakan dengan tarhib. Kalau tarhib nanti Ramadan, tarhib Ramadan. Artinya menyambut Ramadan. Kalau ini apa? Tarhib. Tarhib itu apa? Isinya adalah ancaman, isinya adalah peringatan
agar kita takut berhenti dari berbuat itu. Kalau tidak, itu namanya tarhib, ancaman, peringatan. Nah, dua perkara ini penting dan kita biasanya dapatkan di surat-surat Makkiyah. Kenapa? Kali ini memang surat berisi tentang fondasi. Kalau nanti surat Madaniyah banyaknya adalah tentang perkara-perkara amalan, muamalah, hukum dan seterusnya. Maka kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, kami ini belajar dulu iman, baru belajar Al-Qur'an. Ya, kami ini ditanamkan dulu iman, baru turun halal dan haram. Sampai khamar yang kemudian haram itu langsung haram atau tidak? Berapa tahap? Sampai akhirnya khamar itu menjadi minuman yang haram secara mutlak, berapa tahap? Luar biasa. Ini diam-diam begini mikir atau apa? Sampai berapa tahap? Sampai 4 tahap. 4 tahap coba untuk sampai kepada hak. Dan itu pembangunan fondasi iman dulu. Ketika kata Sayyidatuna Aisyah, kalau langsung turun larangan innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh, misalnya itu langsung turun larangan khamar, maka niscaya kata Sayyidatuna Aisyah ummul mukminin, dia berkata niscaya orang Arab pasti akan lebih memilih khamar daripada Islam. Saking apa? Saking khamar itu udah kayak apa? Udah kayak kopi buat kita. Kita kan minum kopi atau minum teh manis, itu ini manis atau enggak ya? Ya. Maka itu sudah seperti biasa. Maka kalau ini haram, susah orang untuk menerima. Ya, maka pembangunan utama itu apa dulu? Iman dulu. Buktinya ketika iman sudah terbangun Bapak Ibu, iman sudah rasih, ya sudah mengakar dalam hati, ketika turun larangan khamar, semua semua tempat-tempat di rumah itu ada tempat tangki-tangki khamar semua rata-rata. Teko-tekonya pun isinya adalah khamar. Coba ya. Jadi sahabat itu peminum khamar karena khamar waktu itu seperti teh, seperti kopi buat kita. Tapi ketika mendengar Allah menurunkan firman innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh, jauhilah itu semua yang mengeluarkan khamar. Sampai Madinah disebut waktu itu banjir oleh khamar. Semua tanpa kecuali, sampai ada orang yang lagi minum, ya kemudian datang itu informasi larangan khamar, maka dia takut itu khamar masuk setelah hukum haramnya. Akhirnya dia masukkan jarinya ke dalam tenggorokannya agar memuntahkan apa yang sudah disebutkan. Kenapa sedemikian kokoh meninggalkan itu? Karena sebelumnya sudah dibangun keimanan. Inilah yang harus kita contoh juga kalau kita ingin melahirkan pribadi-pribadi yang kokoh, sanggup bersabar, sanggup bersyukur, sanggup ridho dengan setiap pujian-pujian yang Allah berikan, bertahan dari perbuatan maksiat. Itu kunci utamanya adalah pembinaan iman. Akidahnya dulu, imannya dulu dibangun, insya Allah dia mandiri dengan keimanannya. Seperti sebuah pohon yang kata Allah dalam surah Ibrahim ayat 24, 25, 26 adalah pohon yang akarnya menghunjam. Kalau akar menghunjam, batangnya kokoh tidak? Kokoh. Tapi kalau akarnya cuma nempel, kira-kira batangnya gimana? Melenoi. Tahu melenoi? Ada pohon yang akarnya cuma nempel apa? Apa pohon yang akarnya hanya nempel? Pohon apa? Toge. Kenapa toge? Toge betul kudu di sini ya. Tapi ada orang yang imannya akarnya kayak akar toge gitu. Ya. Hanya sekedar. Nah, ini insyaallah kita mudah-mudahan ambil faedah dari sebagian ayat dalam surah Al-Zalzlah, makin kuat iman kita, makin kokoh iman kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang dirahmati oleh Allah, dalam satu keterangan tadi disampaikan bahwa saat dibacakan surah Al-Zalzalah ini, waktu itu Abu Bakar As-Siddiq menangis. Fabaka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Memang Abu Bakar ini orang yang sangat lembut
lembut sekali hatinya, saking bersihnya Abu Bakar ini hatinya, ya Allah, nakiyun safiyun. Ya, kata Rasulullah SAW, hatinya itu apa? Bersih, lembut. Saking bersih itu aktif sekali, sangat. Ketika dengar ayat itu, ya maka seolah-olah itu selalu untuk dirinya. Makanya ketika Nabi sakit, lalu Nabi minta Abu Bakar ganti aku. Bilangin ke Abu Bakar, Nabi sampaikan kepada Aisyah, tolong sampaikan bapakku ganti aku jadi imam. Waktu Nabi ketika sakit, kata Aisyah, kalau bisa jangan ayahku ya Rasul. Kenapa? Aku khawatir nggak beres-beres sholatnya. Kenapa? Karena nangis terus, bacain nangis. Saking apa? Lembutnya. Tapi jangan salah, walaupun demikian lembut, tapi kalau urusan agama, oh dia bisa lebih kuat dari Umar bin Khattab. Bahkan Umar kalah oleh Abu Bakar ketika udah urusan agama. Ketika peristiwa murtadnya orang-orang ketika Nabi wafat, lalu ada satu kelompok datang ke Abu Bakar minta agar tidak lagi wajib membayar zakat. Mereka bilang, Bani Ghatafan mengatakan, kami tetap Islam, kami akan sholat, kami tidak akan seperti mereka itu yang murtad, kami akan menjadi Islam, tapi satu saja, kami tidak akan bayar zakat yang dulu kami berikan kepada Rasulullah. Kata Umar, ya gak apa-apa lah Abu Bakar, kalau bisa sekarang kondisinya masih kacau, banyak yang murtad, ada nabi palsu namanya siapa? Musailamah al-Kadzdzab, banyak. Kita kayaknya belum bisa menangani. Yang lain juga semua bilang, lihat malah dimarahin oleh Abu Bakar yang tadi sangat lembut begitu. Jadi hati-hati yang diam-diam, yang lembut-lembut itu jangan salah. Pas lagi dia ngomong, sekalinya ngomong apa? Pinjam 100. Bukan yang ini yang kita bicarakan ya. Yang kita bicarakan adalah sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang ketika ngomong waktu itu kepada Umar, ya Umar, jabbaran fil jahiliyah wa khawbaran fil Islam, apakah engkau menjadi pemberani ketika jahiliyah dan menjadi pengecut setelah jadi seorang muslim? Itu keluar dari lisannya siapa? Abu Bakar. Aku tidak akan membiarkan mereka yang menahan zakatnya, dan aku akan perangi mereka yang memisahkan antara sholat dan zakat. Umar Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi satu sisi begitu, tapi sisi lain sangat lembut. Sampai dia menangis ketika Nabi membacakan surah Al-Zalzalah. Ditanya oleh Nabi, "Mayuki ya Abu Bakar? Apa yang membuatmu menangis wahai Abu Bakar?" Qala Abu Tajni hadhihi surah. Kata Abu Bakar, aku dibuat menangis oleh surat ini yang kau baca ya Rasul. Artinya apa? Khawatir Abu Bakar bahwa nanti amalnya ditimbang. Kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran." Aku khawatir masuk ke dalam kelompok orang-orang yang lebih banyak amal-amal dosa. Lihat orang beriman hadirin, dia melihat dosa itu seperti gunung. Itu beda dengan orang munafik. Kata Nabi, orang munafik melihat dosanya itu seperti kerikil-kerikil kecil. Yang Nabi menggambar orang munafik hanya melihat dosa itu seperti pasir yang ada di hidupnya, kemudian dia hempaskan begitu saja dengan mudah. Beriman rasa khawatir bahwa dia punya dosa banyak. Abu Bakar menangis, tapi kata Nabi SAW, ya Abu Bakrin, "Law annakum la tukhti'un wa la tudnibun la khalaqallahu min ba'dikum ummatun yudnibuna wa yukhti'una fa yaghfiru lahum." Hai Abu Bakar, jangan khawatir, karena memang begitu, setiap orang itu pasti berbuat dosa dan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Dan kata Nabi, seandainya kalian para sahabat tidak pernah berbuat dosa, tidak ada satupun yang berbuat dosa, maka Allah akan ciptakan satu kaum yang mereka berbuat dosa. Lalu apa? Setelah itu mereka bertobat dan Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi perkara dosa ini bukan berarti sesuatu yang bisa kita hindari. Setiap orang, kata Nabi, pasti berbuat dosa. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang mau bertobat kepada Allah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Jadi kita berlomba itu sebagai orang-orang yang meminta ampunan dari
dari Allah, dan Allah senang mengampuni dosa hamba. Jadi Abu Bakar what's the meaning of Nah, setelah mendengar ini, oh gitu ya, alhamdulillah. Jadi, dan ini indahnya Allah, ya, maha kasihnya Allah. Coba bayangkan, puluhan tahun kita berdosa, tidak sholat, mungkin tidak sahur, naudzubillah pernah zina, naudzubillah pernah syirik sekalipun. Puluhan tahun, sekarang usianya sudah 63, 64, 65, tinggal beberapa bulan lagi dia mati. Lalu dia bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha, Allahumma inni atubu ilaika. Diulang-ulang, astagfirullahaladzim, rabbana zalamna anfusana wa itu aja wiridnya, terus minta ampun kepada Allah. Maka apa kata Allah? Innani anal ghafurur rahim. Aku ini maha pengampun, maha penyayang. Aghfirul dzunuba jami'a. Aku ampunkan semua dosa itu. Kalau kau datang kepada aku membawa dosa, balagat anana sama, sampai dosamu itu setinggi langit, saking banyaknya dosa yang kau lakukan, tak diri wa tastaghfiruni, lalu kau datang kepadaku minta ampun kepadaku, la ghafartuk, aku akan ampuni semua dosa itu, wala ubali, dan aku tidak peduli lagi. Maka kata Nabi, ataibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu. Siapa yang bertobat, yang penting mau tobat. Dan sebenarnya kenapa ada orang membawa dosa ketika dia mati? Bukan karena tidak diampuni oleh Allah, tapi dia tidak sempat bertobat. Coba dia bertobat, dosa apa yang tidak akan diampuni oleh Allah? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua jenis dosa tanpa terkecuali. Allah ampuni semuanya. Jadi kenapa dia mati dalam keadaan membawa segudang dosa? Karena dia belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah semudah itu mengampuni dosa hamba-Nya, asal mau bertobat kepada Allah. Maka bahkan tadi Rasulullah bilang, bahkan kalau kalian tidak ada yang berbuat dosa, Allah mau ciptakan kaum yang berbuat dosa, lalu dia meminta ampun kepada Allah, lalu Allah ampunkan dosa-dosa. Hadirin Allah, maka kita berlomba dengan para pendosa dalam apanya? Meminta ampunan Allah. Makanya Allah bilang apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah untuk meraih apa? Ampunan Allah. Kemudian hadirin, apa arti zalzala yuzalzilu zalzalatan wa zilzalan? Zulzilat itu artinya apa? Hulikat bi'unf, yaitu digoncangkan dengan sangat keras. Goncangan yang begitu dahsyat. Kita mengalami dulu gempa berkali-kali, gempa sampai skala yang begitu tinggi. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah melihat bagaimana gempa terjadi waktu itu, tsunami di Aceh, ya, atau kemudian gempa yang ada di Lombok, atau yang terjadi sampai likuifaksi yang ada di mana? Di Palu. Kita langsung melihat ke lokasi betapa dahsyatnya gempa yang hanya berapa menit, jam-jaman atau menitan? Menit, tapi yang rusak hancur. Apalagi yang di Palu itu sampai itu satu kecamatan pindah. Ini jalan itu kemudian terputus. Itu namanya jalan itu, ya, di sebelah mana sekarang udah pindah di kecamatan yang lain. Dahsyatnya peristiwa likuifaksi dan gempa bumi waktu di Palu itu, ya, Sulawesi. Dan itu baru beberapa nanti. Jadi kebayang tidak? Zulzilatil ardu zilzalah. Ini bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, mengerikan. Makanya kata Allah, ketika zalzalatas sa'ah, ya, ketika terjadinya goncangan itu apa? Yauma tarawha tadhalu kullu mudhi'atin amma arda'at. Yang lagi menyusui dia akan lepaskan susuannya. Yang lagi hamil tiba-tiba apa? Melahirkan, memborojolkan. Ibu bilang borojol katanya. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Lalu perempuan-perempuan yang hamil tiba-tiba keguguran. Wa taran nasa sukara wa mahum bisukara. Dan kau melihat orang-orang kayak jalan sempoyongan seolah-olah dia mabuk, padahal dia tidak sedang mabuk. Kenapa? Walakinna 'adzaballahi syadid. Dan dahsyatnya peristiwa hari
hari kiamat. Jadi kebayang tidak zulzilatil ardu itu. Ketika kemarin gempa di Cianjur saja, ya kita baru ada lini saja sudah pada keluar semua dari rumah. Baru lini. Ya, lini itu apa? Gak tahu kata kita katanya lini itu kecil, padahal kata orang lini ya gempa juga gitu. Terserah perbedaan pendapat tentang lini dan gempa, gak ada urusan. Yang penting gempa kecil aja kita udah pada takut. Gimana dengan gempa yang sangat besar? Nah ini bayangkan begitu ya tentang makna zalzalah. Dan ketika terjadi hari kiamat sebagaimana dalam ayat-ayat lain, apa yang terjadi sih? Bukan cuma bumi kan? Allah mengatakan idas samaun fatarat. Allah katakan lagi idas samaun syaqqat. Apabila langit itu terbelah, apabila langit itu menjadi melemah. Idas samaun kushitat. Tahu kushitat? Siapa jagal di sini yang suka isi motong kambing? Ada nggak di sini? Nggak ada. Ya, pernah lihat gimana kulit? Nah itu kushitat namanya. Kushitat. Idas sama kushitat. Jadi itu kulit ditarik seret, diambil dari hewan. Itu namanya kushitat. Nah langit nanti kayak digulung begitu seret. Kata Allah atasannya, gitu ya. Mudahan dunia ini langit digulung begitu, kusyikat, tarik lepas. Bumi digoncang sedahsyat-dahsyatnya. Gunung kata Allah, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an membaca. Gunung-gunung dihancur-lulukan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia seperti debu yang berterbangan. Ya, gunung yang sebegitu kokoh itu nanti seperti debu yang berterbangan. Maka peristiwa ini bukan peristiwa yang biasa. Wa idzal ardu muddat, bumi nanti rata. Artinya apa? Enggak ada tanda-tanda lagi, semua rata. Semua rata. Coba bayangkan sekarang ketika naudzubillah tadi disampaikan oleh Pak Haji Dodo kebiadaban Israel laknatullahi alaihim ketika menghancurkan meluluh lantahkan Palestina, yang kalau itu Amerika melemparkan bom itu dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun, Israel melemparkannya hanya dalam 1 waktu. Dahsyat. Lihat apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita. Rata, hancur rumah-rumah semua, sampai rumah sakit tempat orang berlindung pun di situ yang tidak bersalah, tidak berdosa. Memang dasar bangsa kerak kata Allah, bangsa babi kata Allah, ya. Yang mereka tidak peduli mana tentara, mana sipil, mana musuh, mana orang biasa, dihabisi semuanya, ya, tak tersisa. Ya, maka mungkin bagi mereka saudara-saudara kita itu adalah peluang mendapat mati syahid. Ya, di samping mereka bersedih, mereka menangis, tapi sisi lain juga itu kebahagiaan karena mereka mencapai yang disebut dengan asma amanihim, puncak tertinggi harapan dari seorang muslim apa? Mati syahid. Apalagi yang diharapkan, ya. Sudah di dunia banyak susahnya, kalau mati syahid alhamdulillah. Nah, tapi sisi lain tetap kebiadaban adalah kebiadaan yang dilakukan oleh penjajah Israel. Nah, itu harus bahasa khusus. Kemudian hadir waktu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi kata Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Lalu di ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi mengeluarkan bahan-bahan yang ada di dalam kandungannya. Ini maknanya ada 2. Ada maknanya adalah yang dikeluarkan adalah isi perut bumi berupa mayat-mayat yang dikuburkan sejak zaman siapa? Nabi Adam alaihissalam sampai manusia berakhir di muka bumi, itu pada dikeluarkan semua. Akhrajatil ardu athqalaha. Semua beban-beban mayat-mayat yang ada dalam bumi ini dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna wa akhrajatil ardu athqalaha. Dikeluarkan semua mayat-mayat yang ada di dalam bumi. Kemudian yang kedua maknanya adalah yang dikeluarkan adalah benda-benda berharga yang tersimpan di dalam bumi, yang orang-orang mencarinya, yang manusia memperebutkannya, ya, sampai saling bunuh, saling perang hanya untuk mendapatkan harta benda yang ada di dalam bumi.
Maka Allah ingin tunjukkan itu untuk mengatakan, inilah yang kalian cari, ini yang kalian perebutkan, ini yang kalian saling bertikai dan berperang karenanya. Tidak ada artinya sama sekali, tidak bermanfaat sama sekali. Itu makna daripada wa akhrajatil ardu athqalaha. Ayat ketiga apa? Wa qalal insanu ma laha. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi dengan bumi ini? Ada apa ini? Kan begitu ya. Kenapa? Mereka tidak yakin akan adanya hari kiamat, maka ketika terjadi hari kiamat itu mereka heran, ada apa ini? Apa yang terjadi? Maka yang dimaksud dengan al-insan di sini ada dua pendapat. Di pendapat yang lebih kuat adalah yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir ketika melihat bumi bergoncang lagi semua, dia mengatakan, ada apa ini? Apa yang terjadi dengan bumi ini? Kenapa? Karena mereka tidak yakin ya dengan adanya hari akhir. Kalau orang beriman, mereka yakin akan adanya hari akhir. Kemudian Allah mengatakan di ayat yang keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hari itu bumi akan menyampaikan akhbarnya, beritanya. Bumi ini mencatat, Bapak-Ibu. Dia akan punya catatan apa yang dilakukan oleh kita sejak kita balik sampai kita mati. Sekarang itu dimudahkan loh ilustrasinya lewat catatan Google. Ya, Mbak Google bisa memberikan riwayat perjalanan Bapak dan Ibu. Ibu kalau mau tahu Bapak kemana saja, Bu, selama seharian, Ibu bisa. Mau dikasih aplikasinya tidak? Ya? Jadi Ibu bisa ngecek terus si Bapak kemana. Wah, seharian sepanjang hari itu ada sekarang mah. Ya, berapa lama di tempat itu bisa dicek. So, Bapak dengan bohong deh. Ada sekarang ayatnya. Ya, katanya ke sini ternyata ada di sana. Ada sekarang. Riwayat itu ada. Mau berapa lama pun sepanjang kita mengaktifkan itu, ya, akan ada riwayatnya. Nanti kita ada riwayat dalam 1 bulan. Anda sudah mengunjungi mana saja, ada nih, ke kafe mana, ke hotel mana, ketahuan semua. Ya, jalan-jalan ke mana, ke pantai mana, segala macam. Itu ada riwayatnya selama 1 bulan. Nanti ada riwayat selama 6 bulan, riwayat selama 1 tahun. Masya Allah, makin ngerti gitu bahwa nanti itu ada riwayat yang jauh lebih komplit, lebih lengkap perjalanan kita kemana saja, apa yang dilakukan. Nah, apa kata Allah? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi bumi akan menyampaikan kabarnya, akan menerangkan tentang apa yang dilakukan oleh manusia ini. Ada orang-orang alim, orang-orang ahli ibadah akan sampaikan informasinya. Si fulan sedang ngaji di atas Masjid Al-Barakah ini setiap hari apa, setiap waktu apa, ada informasinya. Makanya kenapa kemudian kita kalau sholat, para ulama, para salaf mengajarkan kita suka berpindah tempat. Bukan berarti itu wajib begitu, enggak. Boleh situ juga, hanya di mana kita berdiri di situ akan jadi saksi kita telah sholat di situ. Makanya bapak-bapak kalau ke suatu tempat ada di situ, ya. Ada, kenapa? Biar jadi saksi si bumi itu bahwa kita pernah ada di situ. Untuk bisa adat minimal, tapi lu komatanya, minimal komata tuh gitu. Tapi itu bisa setengah hewannya. Ketika hayya ala sholat, ke hayya ala sholat tapi nggak bisa begitu. Nggak bisa. Tapi maksudnya ada niat dalam hati, di mana kita berdiri, di mana kita menginjak, di situ ada jejak amal soleh, ada jejak riwayat kita. Oh, tercatat oleh bumi, kamu pernah kesini untuk apa? Nah, ada kebaikan yang dilakukan oleh kita. Kalau kita duduk di rumah, sholat qiyamul lail kan ada 11 rakaat, itu bisa pindah-pindah. 2 rakaat di mana, 2 rakaat komona, 2 rakaat di kamar, 2 rakaat di ruang tamu, 2 rakaat di dapur. Atau konsentrasinya lobby gitu. Ya, boleh dimanapun tempat-tempat yang ada nih. Ya dulu begitu, supaya apa? Bahwa rumah itu adalah rumah yang kemudian ada jejak-jejak sholat di dalamnya. Nah, kenapa? Karena nanti bumi akan menginformasikan semua yang dilakukan oleh kita. Sebaliknya orang-orang yang berdosa pun akan diberitahukan oleh bumi tentang apa yang dia lakukan.
Ya, si fulan pernah di sini, si fulanah pernah di sini, pernah melakukan maksiat di sini, pernah berzina di sini, pernah minum khamar di sini, pernah berjudi di sini, dia membunuh di sini, dia durhaka di sini, disebutkan satu persatu. Ini bukan berarti kemudian Allah tidak tahu, Allah Maha tahu, tapi setiap itu berfungsi. Di samping juga Allah punya malaikat kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, ada malaikat-malaikat yang suka mencatat. Allah katakan ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, dan tidaklah ada satu pun ucapan yang keluar dari lisan kita kecuali ada malaikat apa? Raqib dan atid. Raqib yang bagian mengawasi, atid yang bagian mencatat apakah ini amal baik ataukah amal buruk, semuanya. Bahkan kemudian Allah mengatakan nanti bahkan kulit kita pun akan menjadi saksi. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, bahkan mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapa kau jadi saksi kepada kami? Jadi kulit pun akan ngomong, dipakai apa ini kulit? Ya, jadi bukan lisan yang bicara. Lisan malah ditutup oleh Allah, kulit yang akan bicara. Apa kata Allah? Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Allah lah yang telah membuat kami bisa berbicara. Jadi kulit itu bisa berbicara. Bersentuhan dengan apa? Bersentuhan dengan kulit seperti apa? Semua akan mengabarkan informasinya. Maka kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan bi anna rabbaka awha. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah telah mewahyukan, memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Jadi bumi diperintahkan bicara, bumi bicara. Allah perintahkan kepada mata kita bicara, mata bicara apa saja yang sudah dia lihat. Telinga disuruh bicara wahai telinga akan bicara apa saja yang sudah dia dengar. Tangan akan berbicara, bicaralah tangan akan bicara, dipakai untuk apa? Dipakai menolong orang, dipakai bantu orang, dipakai menyayangi orang, ya dipakai apa? Atau dipakai menzalimi orang. Bicara kata. Kaki pun akan bicara, melangkah kemana? Makanya dulu Bani Salamah di Madinah rumahnya jauh dari masjid. Kaum Bani Salamah, kata Bani Salamah, ya Rasulullah, kami mau pindah rumah ya ke dekat Masjid Nabawi. Kata Rasul, ya Bani Salamah, diarukum tuktab atharakum. Bani Salamah, tetap aja di tempat kalian sekarang, nggak apa-apa, nggak usah pindah. Kenapa? Karena setiap jejak langkah kalian dari rumah kalian sampai ke masjid ini, tuktab atharakum, jejaknya pun akan dicatat. Jangankan langkahnya, hitung berapa langkah dari rumah sampai ke sini, bukan hanya langkahnya, jejaknya pun akan dicatat. Masya Allah. Makanya yang jauh-jauh tetap bersabar, yang dekat-dekat kalau bisa muter dulu biar kelihatan jalan. Boleh. Nah itu ada kelebihan masing-masing kan. Yang dekat alhamdulillah tolak pangcaketna ngomong langsung kan waktu gitu. Yang jauh agak kejauhan, harus kadang jalan kaki, ada yang harus naik motor, naik sepeda. Tapi apa? Yang jauh-jauh, catatan pahalanya lebih banyak. Bahkan nanti berharap seandainya lebih jauh. Kenapa? Karena satu langkah aja beda ya lebih banyak. Gimana kalau 10 langkah? Gimana kalau 20 langkah? Yang tadi bercanda ya, jangan ya yang dekat-dekat gak usah muter lagi ya. Bisa, bapak muter. Sudah pahala ya, ada kelebihan masing-masing. Nah begitu hadirin, itu bahkan catat jejak. Jadi bukan cuma langkah ada lagi dalilnya. Kullu khutwatin tamshiha ila masjid shadaqah. Setiap langkah menuju masjid dicatat sebagai sedekah. Kalau ini akal itu apa? Jejaknya aja, kita udah pergi ada jejak, tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua akan berbicara. Kenapa Allah perintahkan? Maka di sini kata Allah, "Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'mal." Pada hari itu manusia keluar dari kuburan dalam keadaan ashtata, berkelompok-kelompok. Jadi makanya jangan pernah keluar dari kelompok orang-orang salih. Jangan bermusuhan sama orang-orang salih. Ya, dekat dan berkawanlah dengan orang-orang salihah. Supaya apa? Pas kita nanti dibangkitkan, masuk kepada kelompok orang-orang salih. Paling tidak diakui ibarat api gitu. Ya, ibarat api mulia. Ya. Kenapa? Karena betul itu akan memberikan syafaat, bahkan kan orang-orang yang salih
akan memberikan syafaat kepada kawan-kawannya yang saleh. Karena nanti ketika di akhirat kemudian orang-orang saleh bertanya, "Harus ibu ya ke mana?" Misalnya. Mau contohkan siapa? Jangan. Kita kumpul Pak nanti, "Ari bapak ieu ka mana? Nah beuteung aya." Nyata cenah. Ya baheula teh kita tobat teh masih kena engke we jeung engke gitu. Padahal sok ngaji kan memang eta teh STMJ. Ya salat terus masih jalan gitu. Pagi ngaji, sore jim ajib. Ini bahaya gitu. Bahaya gitu. Tapi masih kena sok ngaji. Akhirnya dikenalkan oleh teman-teman. Si bapak ieu kamu nyata masih sok ajib-ajib teh ya sore teh. Jadi kudu mampir lah kana neraka. Wah terame saya seetama gitu kan. Kayak di sini aja kita kan suka rame ngobrol gitu. Gak rame kalau nggak ada dia. Yuk minta ke Allah yuk si fulan kita minta supaya dikeluarkan dari neraka. Maka kita datang kepada ya Rabb ya Allah. Ini orang masuk ke dalam daftar kumpulan kami di Masjid Al-Barokah setiap hari Sabtu suka ngaji bareng. Memang kelakuan kita ya Allah. Lamun pagi soleh, lamun malam solehah gitu kan. Ya, ya Allah maafkan dia ya Allah nikmatnya semua teman-temannya meminta agar Engkau mengampuni dia. Allah keluarkan Bu, Allah keluarkan karena syafaatnya kawan-kawan yang salih. Nah, makanya pertahankan, ya pertahankan. Kalau punya kawan yang salih, pertahankan. Kawan yang senantiasa mengingatkan kita kepada kebaikan, amal saleh, akhirat, agama, pertahankan. Lepas satu seakan-akan kita lepas 1000. Ya, kenapa? Karena orang saleh itu mahal hadirin. Layak puluh ta'amuka illa mu'min, bahkan kata Nabi, jangan makan dari makananmu kecuali orang yang beriman. Artinya orang dekatmu harus orang-orang yang beriman, yang suka duduk bareng dengan kamu itu jangan pejabat, orang-orang koruptor, orang-orang yang ahli maksiat. Malam siang kamu bersama mereka, jangan. Layak puluh ta'amuka illa mukmin, jangan makan dari makanmu kecuali orang-orang yang beriman. Gambaran apa? Gambaran tentang circle, kumpulan dengan siapa kita bersirkel, berkawan, berteman. Nah, nanti Allah Rasul bilang al-mar'u ala dini khalili falyanzur biman yukhalilu. Seseorang tergantung agama kawan-kawannya, maka lihat dengan siapa dia berkawan. Bukan berarti kita nggak boleh kenal, boleh bermuamalah dengan orang-orang yang kafir, orang boleh, tapi siapa circle utama kita, siapa lingkaran terbaik di lingkungan kita, haruslah orang-orang yang beriman, orang-orang saleh. Kenapa? Dia akan berkelompok-kelompok kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran. Man di sini menunjukkan siapapun ya'mal beramal misqala dzarratin sebiji zarrah. Dan disebut zarrah itu apa? Salah satu maknanya kita menyebutnya atom ya. Ada yang lebih kecil dari atom apa? Mangga diperhatikan dugikan duhurnya. Nah, ada makna lain daripada zarrah itu, contohnya adalah butiran-butiran yang kita lihat pada saat matahari masuk ke ruangan kita. Ada sinar matahari masuk ke ruangan, maka ada butiran-butiran. Nah, itu namanya adalah zarrah. Sekecil itu hadir akan ada balasannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan ya, sebiji zarrah kebaikan. Makanya Nabi bilang la tahtakiranna minal ma'rufi syai'at, jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun, jangan diremehkan. Kenapa? Karena bisa jadi yang kecil itu yang kita pandang kecil biasa, di sisi Allah sesuatu yang sangat besar. Tahsabuhu hayyin wa huwa indallahi 'azim. Kau menyangka sesuatu yang hina biasa kecil remeh, tapi di sisi Allah bisa sesuatu yang sangat besar. La tahtakir minal ma'rufi syai', jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun, walau antalqa akhaka biwajhin talaqin, walaupun sekedar engkau tersenyum saat bertemu dengan saudaramu. Nah, sekarang tengok kanan, coba tengok kanan, senyum. Senyum. Bapak-bapak nih somsul bisa gitu. Coba tengok kanan, tengok kiri, senyum. Itu somsil ya. Jangan remehkan walaupun hanya sekedar senyum. Kenapa? Tabassumuka fi wajhi akhika
Sedekahkan, senyuman di depan saudaramu adalah sedekah. Susah sedekah jeung paksana wakaf, senyum we pamana. Sudah sedekah. Ustaz abdi mah hese senyum. Ibu sekarang senyum paksakeun terus foto, cekrek bikin jadi masker foto senyum ibu bapak. Pakai we gitu tah. Jadi kemana-mana orang lihat senyum terus ya, masya Allah. Pakai bas. Tapi itu kebaikan. Makanya apapun yang bisa kita lakukan. Kata Nabi SAW, bantu orang yang lagi naik kendaraan, ya, ambil sampah yang ada di masjid. Itu semua kebaikan. Kebaikan. Ada namanya Ummu Mizan, saya suka ceritakan ya. Ummu Mizan, ibu-ibu, gak punya ilmu sehingga dia bisa berdakwah, gak punya harta sehingga dia bisa berwakaf, gak punya apa-apa. Lalu apa kerjaannya? Datang ke Masjid Nabawi. Apa yang dia lakukan? Bersih-bersih, beres-beres. Setiap Nabi masuk masjid selalu lihat Ummu Mizan, Masya Allah, Ummu Mizan, Masya Allah, Ummu Mizan, Masya Allah. Kerjaannya. Kalau sekarang mungkin, kalau zaman dulu sederhana. Ngerapihin masjid kenapa? Karena nggak mungkin diempelkan masjid. Kenapa nggak diempel? Kenapa nggak diempel? Zaman dulu kenapa nggak diempel? Pasir, ya, pasir. Atau udah disapu nggak diempel kan gitu. Terus beres-beres yang ada aja, hanya merapikan. Tapi masya Allah, ketika Ummu Mizan meninggal, Nabi nggak tahu. Nabi bertanya, kemana Ummu Mizan? Wafat ya Rasul. Gimana tuh Firuna? Kenapa kalian tidak mengabarkan kepada saya? Ya, kami anggap, kami kira sibuk, kami kira dia tidak. Wah, Rasul mana? Antarkan saya ke tempat di mana dia dikuburkan. Didoakan di sana langsung oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahkan kita bisa beramal hal-hal yang kecil. Jadi ibu lihat misalnya karena atau sabaraha abad ya, misalnya, bawa ke laundry. Saya yang nanggung laundrynya ya. Ini hal-hal kecil gitu, sejadah, ada sampah, ada apa. Nah itu bagian daripada kebaikan walaupun sebiji zarah. Bahkan mohon maaf, kadang bisa jadi nanti di catatan amal kita yang kelihatan itu yang kecil-kecil. Kenapa? Karena kecil-kecil mah ikhlas bisa. Ikhlas bisa. Ada yang mau lihat ketika dia amalannya kecil, jarang, nggak ada bahkan. Yang kadang riak ketika amalannya apa? Besar-besar. Dari pasien kemana ini amalan abdi alaga? Coba cek dari haditat niatna naon. Oh benar. Nah ini aralit hukum dan aralit pada kriya kumaha cenah gitu. Maka latihan ikhlas itu harus sesuatu yang besar gitu. Maka istilah abdi sedekah yang paling ikhlasnya, ya pasti ikhlas atau 5.000, 10.000 pasti ikhlas itu. Baik, maka mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita dari sesuatu yang dosa walaupun sebiji zarah, dan kita bisa mengoptimalkan diri kita dengan kebaikan apapun walaupun hanya sebiji zarah. Bapak Ibu sedikit saja, walaupun engkau tunjukkan orang, punten pami gelas paling mana kau paling itu, oh itu pahalanya besar di sana. Apalagi ngantar orang, aduh abdi itu peryogi iya, hayu bapak diantar ku abdi. Apa kata Nabi? La'an amsyiya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha syahra. Sungguh kalau aku ngantar orang untuk memenuhi hajatnya, kemana kamu mau pergi kemana, diantar, itu jauh lebih tinggi nilainya dari iktikaf selama 1 bulan di mana? Di Masjid Al-Barokah, bukan Masjid Nabawi. Coba bayangkan, kaituna kita sabaraha, biaya oke sabaraha. Ya, sampai di sana itu bukan cuma 1 hari intikafnya, di 1 bulan. Jadi jangan sepelekan. Jadi kalau ada yang mau minta bantuan, ada yang mohon pertolongan, siap. Saya bantu, pada kamar diantar ku abdi. Ayo motor nanti, ayo motor abdi ayo mobil nanti, ayo sambil digaduh. Gitu. Jadi yang ada kita bantu, itu betul ya. Ini umat Islam itu masya Allah, maka kenapa terkenal ta'awunnya? Kenapa? Karena berlomba. Karena Nabi tidak hanya bicara tentang masalah i'tikaf ibadah, itu amalan besar, amalan mulia. I'tikaf di Masjid Nabawi besar, tinggi, mulia.
Di Masjid Nabawi 1 kali i'tikaf sama dengan 1000 kali i'tikaf di Masjid Al-Barokah. Ya, 1 bulan di Masjid Nabawi sama dengan 1000 bulan di Masjid Al-Barokah. Coba ya. Nah, maka ini amal-amal besar yang jangan disepelekan. Nah, jadi mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa memaksimalkan sisa umur yang ada. Insya Allah. Barakallahu fikum. Ini bisa kami sampaikan. Insya Allah selesai surah Al-Zalzalah. Dan di luar kepala semua syarahnya, tafsirnya insya Allah di luar kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.